Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Yudeler, bertemu kembali. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan semua. Amin, amin, amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah film yang berjudul Primal Rake. Cerita ini diangkat dari kisah nyata di pedalaman Amerika, tepatnya di Senal Indian. Suku Indian. Cerita ini tentang sosok Bigfoot yang bisa berjalan seperti manusia. Film ini disutradarai oleh Patrick Meg. Film ini pertama kali yang dibuat oleh Patrick Meg, tetapi jangan diragukan lagi karena Patrick Meg sudah lama malang melintang di dunia perfilman sebagai special effect. Berbagai film box office telah dia kerjakan sebagai special effect. Berbagai film box office telah dia kerjakan seperti Spider-Man, Jurassic Park, dan lain-lain. Film ini dibintangi oleh teman saya waktu di Kobong dulu, yaitu Andre Joseph Montgomery dan Casey Gay. Baik, tanpa basa-basi kita mulai. Let's go. Dalam cerita ini diperlihatkan seorang perempuan yang menjadi pemuas seks oleh Bigfoot. Apakah perempuan ini bisa melepaskan diri dari kandang Bigfoot atau selamanya akan menjadi budak seksnya Bigfoot? Penasaran? Let's go. Di awal film ini terlihat seorang perempuan berwajah cantik mengendarai sebuah mobil yang masih kredit, berjalan di tengah hutan yang sangat lebat. Dia ini mau menjemput suaminya yang baru bebas dari penjara karena kasus maling sendal swallow mungkin kali ya. Sesampainya di penjara, suaminya yang bernama Max langsung menghampiri Ashley dan langsung masuk mobil tanpa mengucapkan salam dulu. Berbincang-bincang tentang anak mereka yang sudah tumbuh besar dan sudah masuk sekolah SD kelas 3, Ashley tiba-tiba menghentikan mobilnya karena sudah lama tidak merasakan rujak bebek. Lalu mereka merujak bebek dulu di mobil karena rujaknya kurang cabe. Akhirnya Ashley sedikit kecewa, lalu melanjutkan perjalanan. Sesaat kemudian, mereka berhenti di sebuah SPBU untuk mengisi bahan bakar dan membeli cemilan keripik jengkol, lantak, peyem sampe, dan lain-lain. Saat keluar dari minimarket, terlihat ada sekelompok ABG tua yang mau berburu ke hutan. Di sini ada insiden kecil. Ashley digoda oleh para ABG tua ini. Denma dan Max langsung menghampiri dan terjadi sedikit percekcokan atau parasea. Mac dan Ashley kembali melanjutkan perjalanan memasuki hutan pasir piring. Terjadi sedikit perbincangan tentang para ABG tua tadi. Tiba-tiba ada seorang yang melintas ke arah mobil mereka dan akhirnya tertabrak oleh mereka. Dengan keadaan panik dan deg-degan, mereka turun dan memeriksa keadaan. Dan ternyata orang yang tertabrak adalah seorang perempuan yang tubuhnya terkoyak-koyak, hancur, sangat mengenaskan dan kondisinya sedang sekarat. Ashley yang ketakutan dan panik lalu lari ke mobil yang mengambil handphone Android Xiaomi A5 untuk menelepon paladusing atau sheriff atau polisi. Mereka tidak sadar ada yang mengawasi mereka dari atas bukit dan melemparkan batu ke arah mereka. Mereka tambah panik, kemudian ngumpet berusaha menghindari batu dan bersembunyi di samping mobil mereka. Tapi Mac rupanya kurang beruntung hari ini. Dia kena lemparan batu dan terjun ke jurang yang di bawahnya ada sungai tempat mandi para Bigfoot. Ashley yang melihat suaminya gogorowokan minta tolong jatuh ke dalam jurang, lalu dia melompat mengikuti suaminya ke dalam jurang itu. So sweet. Ashley lalu mengusur suaminya ke tepian sungai hingga Max suaminya tersadar. Di tempat lain, mobil mereka ada sosok yang tinggi besar datang menghampiri dan langsung menyeret mobil yang kosong ke dalam jurang dan membawa korban yang tertabrak tadi ke dalam hutan. Sosok itu adalah Bigfoot yang sedang mencari si perempuan mangsanya itu.
Kembali ke Ashley dan Meg setelah istirahat lalu mereka pergi ke tempat yang aman itu untuk mencari puskesmas. Mana ada puskesmas di hutan ya. Lalu mereka mencari bebatuan yang besar untuk berlindung dan mencari kayu bakar untuk menyalakan api unggun. Keesokan harinya di tempat tabrakan mobil, terlihat seorang sheriff atau paladusing sedang melihat tempat kejadian perkara. Lalu melihat cakaran di mobil tiba-tiba menghulang dan berpendapat bahwa kecelakaan itu bukan kecelakaan biasa. Lalu paladusing pergi ke mobil dan ambil monitor untuk melaporkan kejadian ini. Di tempat yang lain terlihat Ashley dan Meg baru bangun dan kaget ketika melihat baju mereka yang dikeringkan semalam sudah tidak ada. Tiba-tiba Ashley merasa kebelet dan mau membuang air kecil. Ashley tidak menyadari bahwa dari belakang semak-semak ada memperhatikannya. Setelah Ashley pergi terlihat sosok yang memperhatikan tadi mengambil tanah bekas kencing Ashley. Ashley dan Meg kembali menelusuri perjalanan dan berharap ada bantuan datang. Tiba-tiba Meg mendengar orang yang sedang ngarawangkong di tengah hutan. Begitu Meg terlihat bahwa mereka adalah para ABG tua yang berburu tadi, yang tadi ketemu di SPBU. Lalu Meg menghampiri pemburu itu. Para ABG tua pun pemburu itu membuli Meg habis-habisan karena mereka masih kesal waktu di SPBU tadi. Di belakang Ashley terlihat sedang bersembunyi karena dia hanya menggunakan pakaian dalam saja. Tanpa disadari dari belakang ada yang memperhatikan dan menghampiri Ashley.